Curian sapi menurun. Bapak Melki Lakalena dengan penuh perhatian dan juga penuh punya hati untuk Persediaan fasilitas kesehatan, ada kelangkaan pupuk. revolusi 5P itu adalah paling pertama pertanian. Selamat malam para pencinta Info Golkar dari studio digital Info Golkar. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Bupati Kupang, Bapak Jerry Manafe. Selamat malam Pak Wakil Bupati Kupang. Dan malam hari ini kita mengundang beliau ke studio digital Info Golkar untuk membahas berbagai informasi aktual di Kabupaten Kupang. Yang pertama berkaitan dengan strategi penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Kupang. Data yang kita peroleh dari gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Kupang, hari ini total kasus positif di Kabupaten Kupang sebanyak 437. Dari data tersebut, 329-nya dinyatakan sembuh setelah melakukan isolasi mandiri maupun isolasi medis di rumah sakit. Juga masih tersisa 91 orang yang sedang dalam perawatan, dan juga ada 19 warga Kabupaten Kupang yang dinyatakan meninggal karena COVID-19. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi bersama Pak Wakil Bupati Kupang, Pak Jerry Manafe, yang akrab dalam keseharian biasa disapa Pak Jerman. Baik. Kira-kira strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Kupang dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Kupang? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Lores dan juga selamat malam untuk kita semua. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya senang sekali malam ini ada di tempat ini, dan ini merupakan satu kebahagiaan kita bisa berbagi dalam masalah-masalah bencana nasional, bahkan bencana dunia mengenai kesehatan, dalam hal ini COVID-19. Untuk Kabupaten Kupang memang pada awal daripada tahun 2021 terlihat agak kenaikan. Tahun 2020 akhir kita masih ada di sekitar 40-50, sembuhnya sudah 20 lebih, berarti yang tinggal dirawat tidak lebih dari 20. Namun di awal 2021 kenaikan Kabupaten Kupang cukup signifikan. Januari itu kita 80 lebih, dia naik 100 lebih, masuk Februari kita sudah 200 lebih, dan masuk ke bulan akhir Februari, masuk ke Maret kita sudah 437. Dari 437 kasus yang ada di Kabupaten Kupang yang terpapar COVID, puji Tuhan yang sembuhnya itu adalah 327. 327 orang yang sembuh ini, itu baik yang dia isolasi mandiri maupun isolasi atau mereka dirawat di rumah sakit dalam penanganan para medis. Nah, yang meninggal 19, sedangkan yang masih dirawat ada 91. Yang kita doakan dalam beberapa waktu ini, kita doakan bisa secepatnya mereka sembuh. Dan saya lihat bahwa grafik kita mulai menurun kembali. Ini beberapa hal yang kita melangkah untuk penanganan COVID. Yang pertama, saya sendiri langsung pimpin gugus tugas bersama dinas-dinas atau instansi stakeholder yang terkait di dalam penanganan COVID ini, baik itu dinas di internal pemerintah Kabupaten Kupang maupun dari kepolisian maupun dari TNI. Nah, juga dari BIN juga ikut sama-sama kita, dan juga dari LSM. Nah, ini kita sama-sama kita mencari solusi, kita berbicara, dan memang ada beberapa hal yang menjadi hambatan. Hambatan-hambatan itu kita lihat bahwa memang hambatan-hambatan yang terdapat secara tidak
terduga tapi itu terjadi pada saat itu, yaitu di mana pasien COVID yang meninggal dan sudah positif COVID itu masih ada keluarga yang paksa untuk mengambil, dan sampai di rumah pun dia tidak langsung pemakaman, masih ada tunggu keluarganya datang, apanya datang. Itu bisa mengakibatkan terpaparnya COVID pada keluarga atau yang kontak yang berduka. Yang kedua, ada juga sudah bawa masih dibuka lagi petinya. Ini juga berbahaya. Namun kami dari Kabupaten Kupang bersama gugus tugas akhirnya kita tegas. Kita tegas untuk tidak ada alasan apapun, kita bawa yang sudah COVID, kita bawa dan kita makamkan secara protokol COVID. Nah, di dalam kelemahan kita, saya mau bilang itu juga kelemahan kita pemerintah Kabupaten Kupang, yaitu kita belum punya pemakaman, kalau menurut saya TPC. Bukan TPU, tapi tempat pemakaman COVID. Kita Kabupaten Kupang belum ada, sehingga waktu ini sekarang kita merencanakan ada kurang lebih 2-3 hektar tanah kita ada di Tilong, dan itu kita akan taruh. Tilong itu berarti bukan di dekat dengan bendungan Tilong, tidak jauh sekali, tapi tempatnya nama Tilong. Nah, rencananya kita akan bangun TPC-nya di sana. Tapi saya dalam memimpin rapat saya minta, karena luasnya wilayah Kabupaten Kupang yaitu 24 kecamatan, 177 desa kelurahan, saya minta untuk ada inovasi, ada juga kreasi dari para camat untuk kalau bisa setiap kecamatan ada tempat pemakaman COVID. Karena tidak mungkin orang dari Kupang Barat makamkan datang sampai di Tilong. Orang dari Sulamu datang ke Tilong, orang dari Samau datang makam di Tilong, orang dari apalagi dari Ampoang, dari Amarasi, ini luar biasa jauhnya. Jadi saya minta Kabupaten Kupang ini dengan luas wilayah dan masih begitu banyak tanah kosong. Nah, saya pikir ini harus setiap kecamatan punya inisiatif untuk undang para stakeholder di setiap kecamatan. Contohnya tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM yang ada, untuk coba dilihat bersama-sama tempat-tempat mana yang bisa kita jadikan TPC itu. Sehingga kalau ada pasien COVID yang meninggal dari kecamatan itu, diantar saja ke sana dan dimakamkan di TPC. Dan itu sudah dicoba dilaksanakan oleh para camat. Sehingga kalau ada yang meninggal di kecamatan mana mungkin akan digeser ke sana. Yang kedua, kita minta untuk diaktifkan kembali portal-portal desa. Ini sangat membantu. Karena setiap desa mau masuk ke desa itu atau keluar dari desa itu ada portal. Portal itu ada inisiatif dari pemuda, orang tua juga di sana, para tokoh orang menahan mobil-mobil itu, periksa dulu mobil pick-up-nya itu muat berapa orang, pakai masker tidak, gitu. Nah, juga selain itu mereka lihat juga bahwa ini jumlah mobil yang muat ini tidak boleh seperti yang mesti dia muat, tapi kalau dia biasa muat umpama 15 orang, dia hanya boleh muat 7 orang. Nah, ini sangat efeknya bagus. Nah, juga dengan ada portal desa ini, Pak Kapolres bilang saya bahwa Pak Wakil, dengan ada portal desa ini pencurian sapi menurun, drastis menurun juga. Nah, kemudian kita selain portal desa, saya juga bilang kepada masyarakat Kabupaten Kupang, banyak-banyak makan sirip pinang, saya bilang. Karena saya yakin bahwa banyak makan sirip pinang, ya corona juga takut. Tapi jangan banyak-banyak minum sopi. Boleh sopi tapi jangan banyak-banyak, tapi kurangin isap rokok. Jadi saya sampaikan mereka sehingga masyarakat kita ya betul-betul mereka juga menikmati, karena memang sirip pinang udah menjadi bagian daripada mereka punya dari budaya kebiasaan, Pak Lawrence. Sehingga Kabupaten Kupang, ya kita lihat ada kenaikan tapi juga ada penurunannya cukup drastis. Tingkat kesembuhannya juga cukup signifikan. Jadi kita bersyukur, dan memang saya bersyukur bahwa saya punya Kabupaten Kupang punya seluruh tenaga medis itu mereka bekerja dengan betul-betul, dengan serius. Jadi baik itu di tingkat pustu, bahkan sampai di posyandu, puskesmas, sampai di rumah sakit, itu mereka kerja betul-betul. Nah, Pak Wakil, sejauh ini bagaimana soal ketersediaan fasilitas kesehatan untuk menunjang kerja-kerja tim gugus tugas ini dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kupang? Saya memang Kabupaten Kupang karena luas wilayah begini besar dan keterbatasan juga dana kita,
kita punya keterbatasan sekali masalah APD. Tapi saya bersyukur Pak Ketua DPD 1 Golkar NTT yang juga adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Melki Lakalena, dengan penuh perhatian dan juga penuh punya hati untuk memperhatikan masalah ini yang betul-betul sangat menyentuh dan sangat membantu lewat bantuan baik itu makanan untuk ibu anak, ibu hamil, untuk anak-anak balita, dan juga ini baju asmat, APD, alat apa nih untuk perlengkapan diri ini. Nah, itu dibantu sekali. Cuma memang kita sekarang masih punya kekurangan yang cukup berat kita ini adalah swab antigen. Nah, kata kita bagaimana, saya yakin bahwa kalau kita punya swab antigen, kemungkinan kita akan bergeser naik. Karena sekarang data di kita ini ada desa yang cuma satu desa 1 orang, 2 orang, ada 5 orang, ada 10 orang. Yang paling tinggi ada di Kabupaten Kupang, yang paling tinggi ada di Desa Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur, sama Kupang Tengah. Kupang Tengah ada di Desa Penfui Timur. Nah, sedangkan Kupang Timur itu rata-rata cukup tinggi. Nah, kalau ini semua seperti dia satu desa ada 5 orang atau 2 orang, kalau kita punya swab antigen, saya yakin masih ada lagi yang kontak erat yang terkena. Contohnya, kemarin ini terjadi di salah satu gereja, itu Gereja Elim Nebonat. Mereka swab antigen secara massal, dan dari 52 orang yang diswab itu ternyata yang lapor kembali hasil yang belum semua keluar, baru 20 hasil keluar atau 25 hasil keluar, itu ternyata ada 6 orang positif. Nah, kalau memang ini hasil 52 orang keluar, kita belum tahu lagi berapa. Nah, ini kalau kita kerja dengan baik, kalau kita punya swab antigen Anda, ini yang saya minta bantuan dari Pak Ketua DPD 1, dalam ini Wakil Ketua Komisi 9, bisa membantu kita. Dan kapan hari juga salah satu anggota DPR dari fraksi Golkar, Bapak Muhammad Ansor, juga ada datang ke Rumah Sakit Nebonat dan juga ada beri bantuan semacam swab antigen yang memang dari provinsi punya, tapi ya keterbatasan. Nah, ini kita lagi atur supaya kali ini dana refocusing kita kurang lebih 70 miliar. Di Kabupaten Kupang kita rencana mau beli 1 unit PCR. Yang menurut Pak Ansor kurang lebih itu 3 miliar. Itu kalau memang ada 1 PCR supaya kita tidak menunggu. Jadi kita begitu bisa tidak saja swab antigen, tapi begitu bisa ditingkatkan ke swab PCR. Nah, ini lebih cepat. Nah, inilah yang bisa kita minta bantuan dari Pak Melki Lakalena supaya bisa bantu kita dalam hal swab antigen dan juga vitamin, obat-obatan. Karena kita ini begini jauh seperti di Ampoang, di mana apalagi dengan curah hujan, musim hujan sekarang terputuslah transportasi. Jadi mereka juga kehabisan masalah obat, swab antigen, dan mereka mungkin APD yang lain seperti mungkin handskun, masker, ini juga mereka masih perlu di sana. Baik, Pak Wakil, pandemi COVID-19 ini menghantam semua sendi kehidupan umat manusia, teristimewa aspek ekonomi kerakyatan. Nah, Kabupaten Kupang ini kan mayoritas masyarakatnya bergantung di sektor pertanian, sekitar 80-90%. Nah, belakangan informasi yang kita terima dari publik bahwa ada kelangkaan pupuk, ada kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh petani kita di Kabupaten Kupang. Sebagai Wakil Bupati Kupang, sejauh mana penanganannya nih, Pak Wakil? Jadi Kabupaten Kupang, Pak Bupati Korinus Masteno bersama saya dalam paket komitmen, kita mengambil program atau kita punya rencana kerja itu, kita ambil revolusi 5P. Revolusi 5P itu adalah paling pertama pertanian, peternakan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Ini yang kita punya cita-cita ke sana. Nah, untuk pertanian sendiri ini memang kita punya Kabupaten Kupang lahan begitu luas, area luas wilayah begitu besar, dan tapi topografi kita itu kan berbukit-bukit. Nah, ada dataran-dataran yang memang dia mengharapkan sawah, tapi itu sawah tak ada hujan. Jadi dia tidak sawah yang setiap tahun ada, tapi dia pas hujan, nah tidak irigasi, tiap hujan baru dia sawah. Nah, ini masyarakat juga kita, karena pemerintah sekarang pakai dengan RDKK, harusnya mereka mengisi RDKK ini kebutuhan. Nah, setelah mereka lihat ada yang umpama tahun 2020
Yang isi RDKK umpamanya mereka butuh pupuk 200 ton. Itu yang sudah RDKK. Sudah masuk RDKK 200 ton umpamanya. Sudah kita siapkan 200 ton kalau memang hasil RDKK itu. Tapi 200 ton itu semua tidak tanam mungkin karena mungkin hujan 2020 kurang, tapi 2021 ini 2019 kurang, 2020 akhir itu hujan cukup lebat. Mereka mau tanam, akhirnya yang dari 200 ton itu dia bisa melonjak naik sampai 300 ton atau 350 ton. Nah, itu yang menjadi kesulitan Pak Lorenz. Sehingga kita sekarang mengantisipasi dengan ada distributor-distributor yang memang harus mereka beli dengan pupuk tidak pupuk subsidi. Karena mereka tidak masuk dalam RDKK. Jadi mereka anggap itu kelangkaan, tapi sebenarnya tidak. Nah, memang ada keterlambatan turunnya pupuk ke distributor untuk kasih masuk. Baik RDKK punya agak terlambat, sehingga saya langsung saya dengar ada masalah itu, saya turun tangan, saya minta kepada Dinas Pertanian bersama saya kita cek ke gudang pupuk dan besoknya langsung turun semua. 45 ton turun dan langsung dibagi di Kupang Timur. Jadi saya kira masalah kelangkaan pupuk ini memang ada, tapi makin tahun bertambah kita makin merubah sehingga kelangkaan pupuk hampir-hampir sudah tidak menjadi masalah lagi. Pak Wakil Bupati yang kami hormati, ada satu persoalan krusial yang selalu terjadi tahun demi tahun, saben tahun sering terjadi di Kabupaten Kupang, adalah soal infrastruktur jalan, akses menuju ke wilayah-wilayah semacam Amfoang dan beberapa wilayah lain di Kabupaten Kupang. Nah, sejauh ini bagaimana mengatasi persoalan infrastruktur ini? Ya. Pak. Jadi kita lihat Amfoang ini ada satu jembatan itu dari tahun 1994, yaitu namanya Jembatan Talmano. Nah, jembatan ini jembatan yang menghubungkan antara Batu Lewu Barat dan masuk pada wilayah Amfoang, yaitu mulai dari Amfoang Barat Daya. Kalau dua kecamatan Amfoang itu agak aman karena dia tidak melewati kali, tidak melewati jembatan, ada jembatan tapi aman, yaitu Amfoang Selatan dan Amfoang Tengah. Amfoang Selatan itu yang sekarang jalannya sudah mulus sekali sampai Amfoang Selatan dengan udara begitu luar biasa, dan Amfoang Tengah yang sekarang salah satu objek yang terbesar di Asia Tenggara menurut berita yang saya tahu, yaitu observatorium yang dibangun di Timau. Sedangkan 4 Amfoang itu harus melewati jembatan panjang Termanu ini, yaitu Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kecamatan Amfoang Utara, dan Kecamatan Amfoang Timur. Nah, kalau jembatan ini masalah, dia tidak ada alternatif. Ada satu alternatif, dia harus lewat dari Amfoang Barat Daya menuju Amfoang Tengah, Amfoang Barat Daya menuju ke Amfoang Selatan. Tetapi itu dia harus melewati lereng Gunung Timau, dan itu tidak memungkinkan untuk mobil double gardan pun sulit sekali melewati. Karena masalah ini yang belum ada jalan keluar karena jembatan Termanu rusak dan hampir putus, dan tahun ini akan dikerjakan dengan dana APBD 1 sebesar 19 miliar. Sebenarnya kalau itu jembatan kalau mau diperbaiki sama sekali total bangun baru kurang lebih 70 miliar. Tapi karena sekarang perbaiki karena 1-2 abutmennya yang masalah, kurang lebih 19 miliar bisa menyelesaikan. Nah, saya langsung mengambil langkah, saya bel ASDP, saya bel Dinas Perhubungan Kabupaten, saya minta dibuat surat ke Dinas Perhubungan Provinsi dan saya approach ke Dinas Perhubungan Provinsi. Kebetulan kadisnya juga baik sama saya. Jadi kita langsung sama-sama ke ASDP, dan ASDP tolong siapkan ferry untuk dia harus lewat jalur laut. Jadi ya puji Tuhan, ferry itu menjawab iya, dan 1 minggu 2 kali. Itu rutenya dari Bolok. Rutenya dari Bolok ke Neklio. Dia turun di Amfoang Utara, baru dia datang Amfoang Barat Laut atau Barat Daya, atau di Amfoang Timur. Karena dermaga ada di Amfoang Utara di Neklio, begitu. Nah, selain itu juga nanti ada lagi satu kapal feri lagi, yang itu Garda Nusantara. Itu juga akan membantu kita. Jadi saya kira sementara ini mereka tidak lagi bermasalah dengan masalah transportasi. Ya, kita bersyukurlah dengan apa ada masalah, ya saya cepat berinisiatif untuk mengambil jalan langkah keluar, dan ya akhirnya masyarakat di Amfoang sekarang berterima kasih bahwa di mana mereka bisa menikmati perjalanan laut yang kurang lebih 5-6 jam, tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Keselamatan terjamin. Keselamatan terjamin. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati Kupang, Bapak Jerry Manafe, yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di studio digital Info Golkar. Dan
kepada para pencinta studio digital Info Golkar dimanapun Anda berada. Ini sosok Bapak Wakil Bupati Kupang, Bapak Jerry Manafe, politisi senior Partai Golkar, pernah menjabat Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kupang selama 2 periode berturut-turut. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat untuk Pak Wakil Bupati Kupang. Terima kasih. Dan sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik-topik diskusi yang sedang mengemuka di masyarakat kita. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan Golkar tetap jaya, Golkar tetap maju, dan kita ada di tengah masyarakat dan kita terus berkarya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.